Halo Freedom People, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di C3 Freedom Online Experience. Meskipun masih dalam kondisi beribadah online di rumah, tapi kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama dengan kita. Freedom People, masih dalam rangka bulan ini temanya yaitu Power. Kita akan memuji Tuhan bersama dengan C3 Freedom Worship dan kemudian akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Pastinya dahsyat dan memberkati, bukan? Freedom People, jika saudara ada permintaan doa atau pertanyaan dalam ibadah ini, silakan langsung mengontak host-host ibadah kami dengan senang hati membantu saudara. Akhir kata, stay safe, stay healthy, and God bless you. Hello, happy Sunday semuanya. Welcome again to C3 Freedom Online Service. Hari ini kita merayakan Hari Pentakosta dan saya terlalu percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau baca 2 ayat. Saya suka banget versi bahasa Inggrisnya di Luke 1 verse 37 to 38. Nanti waktu kita baca sama-sama, saya mau minta Bapak Ibu untuk ganti nama Mary dengan nama Bapak Ibu masing-masing. Oke, 1, 2, 3. For no word from God will ever fail. I am the Lord's servant, Lori answered. May your word to me be fulfilled. Amin. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa bahkan di tengah pandemi ini sekalipun, kami percaya bahwa janji Tuhan, firman Tuhan gak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami meninggikan Tuhan, ada berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Where would I run? To the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Oh, I am King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, so wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified.
hidup di dalam kedahsyatan. Let's sing that our God is great. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Hallelujah. Jika Allah di pihak kami, siapa yang dapat menjadi lawan kami? Just so grateful, Lord Jesus.
Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when
Hello Church, selamat datang di C3 Freedom Online Service pada tanggal 31 Mei 2020. Hari ini, kesempatan kali ini kita berkesempatan dilayani oleh salah satu pengajar yang sangat inspirasional buat saya. Beliau bernama Pastor Jonathan Patiasina. Beliau beberapa kali sudah pernah mengisi di kita di retreat volunteers dan di ibadah raya kita juga. Saya percaya apa yang dibagikan hari ini bisa memperlengkapi kita semua untuk lebih mengerti maksud Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya mau undang kita semua untuk siapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa mencatat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. God bless. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera C3 Freedom Jakarta. Ini merupakan satu kehormatan bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun hanya lewat online. Saya berdoa di hari Pentakosta ini, saudara akan mengalami kehidupan yang berkemenangan. Saudara akan menerima perkara-perkara besar dari Tuhan, seperti yang Dia janjikan untuk kita sekalian. Saya begitu bersemangat untuk datang berbicara dengan saudara. Saya berharap satu ketika semua ini sudah lewat, kita bisa ketemu lagi, berfellowship lagi, seperti sedia kala yang kita sering kerjakan. Paling tidak having coffee lah bersama-sama. Nah sekarang, mari kita akan segera buka Alkitab kita. Saya ingin membaca dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang keempat. Saya ingin berbicara pada saudara tentang Pentakosta. Sering sekali orang memberikan atau memiliki pemahaman tentang Pentakosta dalam frame denominasi. Karena denominasi Pentakosta, saya dibesarkan dari denominasi Pentakosta. Tapi by the way, apakah denominasi itu? Denominasi sudah history. Kita sekarang sudah hidup di post-denominational era. Gereja harusnya sudah ada pada masa setelah pasca denominasi. Kita nggak lagi harus peduli hal-hal yang berurusan dengan hal tersebut. Ya tentunya sebagai negara hukum kita akan tetap tunduk pada aturan-aturan pemerintah yang mengharuskan kita ada di bawah sebuah aras gereja ataupun denominasi tertentu. For me it's okay. Tapi kita akan melihat hari ini bagaimana sebenarnya Pentakosta itu tertulis di Alkitab. Dan saya ingin mendudukkan posisinya kepada apa yang menjadi pemahaman Alkitab secara menyeluruh. Nah kita akan baca di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya menyarankan saudara membaca seluruh pasal 2 untuk menemukan pemahaman secara menyeluruh dari apa yang sedang saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Saya bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang dahsyat tentunya. Dan kita merayakannya karena ada sesuatu yang khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah Pentakosta, apa itu Pentakosta? Arti dari Pentakosta adalah hari ke-50. Itu artinya dari hari Pentakosta. Nah arti Pentakosta yang pertama kalau saudara baca di Alkitab. Itu di Alkitab itu ada yang namanya terjemahan bahasa Inggrisnya bilang adalah The Festival of Weeks. Itu adalah perayaan 7 minggu setelah Paskah. 7 minggu setelah Paskah. Tentu sudah tahu apa yang terjadi pada waktu Paskah. Pada waktu Paskah itu adalah terjadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dari perbudakan bangsa Mesir. Pada waktu itu mereka belum satu bangsa. Mereka adalah sekelompok budak keturunan Yakub yang keluar dari Mesir. Setelah mengalami perbudakan selama 400 tahun lebih, mereka ada di Mesir dengan cara yang telah luar biasa menderita. Mereka kemudian dilepaskan satu malam pada malam Paskah itu. Nah pada malam itu tentu sudah tahu
terjadi, mereka dikeluarkan pada saat 10 tulah terjadi. Mereka keluar pada tulah yang ke-10, yaitu kematian anak-anak sulung baik manusia ataupun hewan bagi bangsa Mesir. Sementara bangsa Israel yang pintu rumahnya sudah ditaruh dengan pada ambang pintu dan pada jenang pintu telah ditaruh darah, telah diaplikasikan darah di situ. Maka malaikat maut kemudian Passover melewati mereka. Makanya ada yang disebut dengan Passover atau Paskah waktu itu. Nah, 7 minggu setelah itu, menurut aturan imamat dalam imamat ke-23, ada peristiwa yang disebut dengan The Festival of Weeks. 7 minggu setelah itu adalah masuklah mereka kepada panen. Mereka kemudian mulai punya kebun dan kemudian panen. Nah, panen itu menurut imamat pasalnya yang ke-23 mereka mempersembahkan buah sulung mereka. Kemudian terjadilah yang disebut dengan panen. Makanya orang selalu bilang hari Pentakosta itu adalah hari penuaian, hari panen raya, dan seterusnya. Mereka ambil konsepnya dari hal tersebut. Tetapi tahukah saudara, 7 minggu persis seperti pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 7 minggu kemudian, hari yang ke-50. Pada saat itulah kemudian terjadi sebuah peristiwa yang paling powerful dalam sejarah hidup bangsa Israel. Mereka sebelum bangsa pada waktu itu, mereka hanyalah sekelompok budak keturunan Yakub yang keluar. Mereka kelompok besar memang, hampir 2 juta orang lebih. Kemudian mereka datang, pergi sampai ke bukit atau gunung Sinai. Sebab di hari ke-50 itulah Tuhan memberikan hukum Taurat, hukum Tuhan kepada orang Israel. Karena pada waktu itulah terjadi sesuatu. Pada saat Tuhan memberikan hukum kepada mereka, terjadilah yang disebut dengan covenant of the law. Terjadilah yang disebut dengan ikatan perjanjian hukum Taurat. Ikatan perjanjian Musa. Pada waktu itulah mereka bukan lagi sekelompok budak yang keluar dari tanah Mesir, tapi mereka menjadi sebuah bangsa pilihan. Terjadilah sebuah ikatan perjanjian Musa, di mana ikatan perjanjian Musa berbunyi seperti ini: kalau kamu mendengar perkataan Tuhan dan kemudian memegang ketetapan-ketetapan perjanjiannya, maka kamu akan menjadi bagiku harta kesayanganku, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, ya masih ingat itu, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan, di mana kamu akan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi harta kepunyaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi orang Israel yang menerimanya terlebih dahulu untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi yang sulung bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, tentu kita tahu cerita itu. Jadi sebenarnya Pentakosta itu adalah perayaan pemberian hukum Tuhan. Jadi hari ke-50 itu adalah perayaan pemberian hukum Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, saudara harus perhatikan hal ini. Sebab pada waktu itulah mereka berubah dari sebuah uncivilized group of people, satu kelompok orang yang tidak punya peradaban, tiba-tiba berubah memiliki peradaban. They become civilized. They become a clear civilization under God. Mereka menjadi satu bangsa beradab di bawah Tuhan. Mereka kemudian punya peradaban karena hukum Tuhan ada dalam. Mereka kemudian diberikan hukum Tuhan yang menjadi panduan kehidupan mereka. Jadi sebenarnya Pentakosta bukan cuma soal penuaian dan soal panen besar, tapi Pentakosta adalah perayaan pemberian hukum-hukum Tuhan pada manusia. Apakah ini kebetulan? Apakah Pentakosta itu adalah kebetulan? Apakah Pentakosta cuma sekedar penuh dengan Roh Kudus dan kemudian berkata-kata dalam bahasa roh? Halo, ada yang lebih daripada itu yang Tuhan siapkan buat kita. Yang Tuhan siapkan buat kita adalah ini, saudara. Pada waktu itulah penggenapan seluruh perjanjian baru terlaksana. Sebab waktu kemudian semua bangsa Israel menjadi sebuah bangsa, mereka kemudian punya raja-raja. Yang terjadi adalah ini, saudara. Yang terjadi adalah ini. Nabi-nabi besar kemudian mulai menubuatkan sesuatu tentang yang namanya perjanjian baru. Mengapa? Sebab perjanjian Musa gagal.
Karena bangsa Israel tidak mendengarkan suara Tuhan. Bangsa Israel menolak untuk mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga kemudian gagallah perjanjian dengan Musa tersebut. Sehingga kemudian Tuhan merencanakan sebuah perjanjian yang di kitab para nabi telah disebut sebagai perjanjian baru, yang kita kenal sebagai New Covenant atau New Testament. Itu perjanjian yang tertulis. Jadi sebenarnya Injil Matius itu yang sebagai permulaan ada perjanjian baru, itu telah dinubuatkan kurang lebih 500 sampai 700 tahun sebelumnya oleh nabi-nabi besar. Secara khusus kalau saudara baca di Alkitab, saudara bisa melihat kitab Yehezkel memberitahukan hal tersebut di dalam Yehezkel 36 ayatnya ke-26 dan seterusnya. Yehezkel pasal 11 ayatnya ke-19. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya ke-21. Kalau saudara baca seluruh konteksnya, kemudian saudara juga bisa baca. Tapi yang kita akan baca adalah dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini secara khusus memberitahukan kepada kita tentang apa itu yang dimaksud dengan perjanjian baru. Makanya kalau saudara baca di Yeremia 31, saudara akan menemukan di dalamnya, di Yeremia 31, saudara akan menemukan di dalamnya ada yang disebut dengan perjanjian baru. Coba lihat perikop Yeremia 31 disebut dengan perjanjian baru. Jadi perjanjian baru yang dimulai dari Injil Matius itu telah dinubuatkan oleh Yeremia kurang lebih 500-600 tahun sebelum kedatangan Yesus ataupun sebelum dimulainya perjanjian baru. Nah, coba kita lihat apa isi perjanjian baru tersebut. Kebetulankah ide ini muncul ataukah ini merupakan rencana Allah yang kekal untuk membawa sesuatu dalam kehidupan manusia, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Coba kita baca. Saya mau kita cuma baca ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah perjanjianku itu. Dibilang begini, perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi perjanjian ini referring ke perjanjian Musa tadi, perjanjian yang ada hukum Taurat itu. Kemudian dia bilang ini, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba saudara perhatikan, di sini Tuhan memberitahukan bahwa perjanjian baru punya intisari itu adalah Tuhan mau menaruh Tauratnya di dalam hati manusia, di dalam hati orang-orang yang terikat perjanjian dengan dia. Secara khusus ini adalah bangsa Israel. Dia mau taruh dalam diri mereka. Makanya saudara, kita harus melihat hal ini, bahwa sebenarnya Pentakosta itu adalah perayaan di mana Tuhan memberikan hukumnya, itu Taurat. Tapi di perjanjian baru kita merayakan Pentakosta ini sebenarnya adalah penggenapan dari seluruh perjanjian baru yang klimaksnya adalah Tuhan mau hukumnya itu masuk dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita dibaptis dengan Roh Kudus, sebenarnya adalah hukum Taurat. Hukum-hukum Tuhan itu tidak lagi ada di luar kita, dia ada di dalam kita. Kita tidak lagi berusaha untuk mentaati yang di luar kita, tapi kita kemudian mengikuti tuntunan dari dalam, inside out. Itulah yang merupakan tujuan perjanjian baru. Waktu Roh Kudus turun, perjanjian baru kemudian kita celebrate dengan melakukan Taurat yang muncul dari dalam kita. Karena sekarang hukum itu ditaruh di dalam kita. Berarti Pentakosta
bukan cuma sekedar penuaian, bukan cuma merayakan pemberian Taurat Tuhan di Gunung Sinai, tapi Pentakosta juga itu merayakan hukum-hukum Tuhan berdiam di dalam manusia oleh rohnya. Sekarang oleh roh Tuhan masuklah hukum Taurat di dalam kehidupan manusia. Haleluya. Menurut saya ini adalah hal yang paling luar biasa. Disinilah kemudian kita sebagai orang percaya penuh dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan sekarang gampang termanifestasi. Tujuan dari roh Allah yang di dalam saudara menuntun saudara secara pribadi untuk mengenal Tuhan. Di dalam saudara ada potensi yang luar biasa untuk mengenal Tuhan. Bahkan ini luar biasa, tanpa harus diajar oleh orang lain. Ada Roh Kudus di dalam saudara. Dia bilang tidak perlu orang mengajar saudara engkau untuk mengenal Tuhan, karena di dalam saudara ada roh yang mengenal Tuhan. Roh itu akan menuntun. Dia adalah roh Allah sendiri yang akan menuntun kehidupan kita. Jadi haleluya, waktu hari Pentakosta itu bukan cuma soal bahasa lidah, tapi soal hukum-hukum Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita kemudian menjadi orang yang penuh dengan hukum-hukum Tuhan. We are now under the civilizations of heaven. Kita sekarang ada di bawah peradaban kerajaan sorga. Kita ada di bawah peradaban kerajaan sorga. Inilah yang harus membumi dalam kehidupan kita. Inilah yang harus dinyatakan dalam kehidupan semua manusia. Haleluya. Saya akan sampai kepada arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama adalah penuaian. Yang kedua penerimaan hukum Tuhan. Tuhan memberikan hukum pada kita. Sekarang hukum itu bukan lagi seperti bangsa Israel di luar mereka, sekarang di dalam kita. Kisah Rasul pasal 2. Tapi ini yang ketiga, kita celebrate the kingdom of God. Sebab sekarang inilah pemerintahan Tuhan terjadi lagi dalam diri manusia. Untuk pertama kali Tuhan langsung memerintah manusia di dalam kehidupan manusia. Tuhan memerintah dari dalam. Makanya banyak sekali para ahli teologi berkata bahwa sebenarnya yang disebut dengan hari Pentakosta itu adalah hari perayaan kerajaan Allah dinyatakan dalam kehidupan semua manusia. Benar waktu Alkitab berkata, rohku akan turun ke atas segala daging. Tuhan berkata, kerajaan Allah sedang datang dalam kehidupan manusia. Inilah yang disebut dengan pemerintahan Tuhan dari dalam kehidupan kita. This is the time for the kingdom of God being celebrated among men. Dirayakan di tengah-tengah manusia. Sebab kerajaan Allah dikatakan seperti ini. Pemerintahan Tuhan itu datang dengan kehendaknya termanifestasi dalam kehidupan kita. Talking about new normals. Hello. New normals yang sebenarnya adalah begitu saudara menerima kerajaan Allah dalam dirimu. Normal-normal kerajaan Allah. Normal-normal yang terjadi di sorga termanifestasi di bumi. Normal-normal yang asing bagi dunia yang mencintai diri sendiri, penuh kebencian, kemarahan, dendam, peperangan, hawa nafsu, dosa diganti. Normal itu tidak berlaku lagi. Ada normal baru yang penting. Dan normal baru itu adalah ini. Kita melaksanakan, kita membumikan apa yang kerajaan Allah nyatakan itu terjadi di muka bumi ini. Apa yang sorga hidupi terjadi di muka bumi ini. Normal-normal kerajaan Allah mulai terjadi di muka bumi ini. Kita kemudian mulai melihat pemerintahan Allah terjadi. Dan kalau pemerintahan Allah terjadi, haleluya, bumi bersukacita. Pemazmur berkata begini, the Lord reigns, let the earth rejoice. Tuhan memerintah, biarlah seluruh bumi bersukacita karena pemerintahan Tuhan. Bukankah sudah waktunya C3 Freedom Jakarta, sudah waktunya kita benar-benar hidup dalam sukacita karena Tuhan memerintah kehidupan saudara. Pentakosta atau Pentakosta itu gak ada urusannya dengan denominasi. Kita tidak cuma merayakan peristiwa bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa lidah seperti yang dikatakan di ayatnya yang keempat, Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu hanya mau menunjukkan begini, Tuhan mau memerintah kehidupanmu.
dengan jalan memerintah lidahmu. Karena Alkitab bilang begini. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang kalau sudah baca dalam ayat yang keempat, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Artinya kita tidak berkata menurut maunya kita lagi. Ini kan lidah adalah kendali seluruh manusia. Kalau lidah kita dikuasai oleh Roh, makanya kita mulai berkata-kata dengan bahasa Roh tersebut. Itu menunjukkan bahwa kehidupan kita sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya itu di lidah kita dulu dikuasai. Alkitab berkata dalam kitab Yakobus, barang siapa dapat mengendalikan lidahnya atau mulutnya, dia adalah orang yang sempurna. Kata sempurna punya pengertian mencapai tingkat pertumbuhan yang Tuhan kehendaki. Karena itu datang dari kata bahasa Yunani teleos, yang artinya adalah full mature. Itu adalah disebutkan kedewasaan yang penuh. Berarti coba bayangkan, berkata-kata dalam bahasa Roh jangan dijadikan doktrin. Berkata-kata dalam bahasa Roh itu sebenarnya hanyalah suatu tanda bahwa kita diperintah oleh Allah. Saya berkata-kata dalam bahasa Roh. Tapi saya mau beritahu pada saudara, ada banyak orang berkata-kata dalam bahasa Roh, tapi mereka adalah pemberontak yang penuh terhadap Tuhan. Kita tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang menerima Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita menerima hukum Tuhan dalam kehidupan kita, di mana seluruh kehidupan kita dikuasai oleh Allah. Saudara, di tengah-tengah pandemi ini, saudara tidak perlu khawatir. Normal baru apa yang saudara mau kerjakan? Normal barunya adalah ini. Kita akan menghidupi kehidupan kerajaan. Kita akan memindahkan sorga turun ke bumi ini. Normal sorga terjadi di muka bumi ini. Kita kemudian melihat normal baru tersebut teraplikasi dalam kehidupan kita. Kita kemudian menyatakan kerajaan Allah. Saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan berkata kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus supaya penuh dengan Roh Kudus. Jangan puas cuma kemudian baca Alkitab. Jangan puas cuma pergi ke gereja. Penuhlah dengan Roh Kudus. Sebuah kehidupan yang dikuasai oleh Allah. Doa saya, kita semua penuh dengan Roh Kudus dan mengerjakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. God bless you. Thank you Kak Jo buat firman Tuhan yang sudah dibagikan dan pewahyuan yang sudah diberikan pada kita hari ini. Saya mau challenge kita semua untuk menghidupi the new normal, yaitu Allah memerintah dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena pada waktu Roh Kudus itu masuk dalam diri kita, kita mulai mengikuti tuntunan yang dari dalam, bukan lagi dari luar. Nah, jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan untuk pemenuhan Roh Kudus, jika saudara join online service kita dari platform Church Online, saudara bisa klik tombol Live Prayer Request, saudara bisa klik di situ. Ataupun dari platform yang lain, saudara bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Thank you for joining our online service. Have a blessed week. Stay safe, stay home, and God bless.